Novel Raja Tertinggi. Bab 1201. Setelah makan, Omi berkata, kalian istirahat di sini, aku akan pergi ke sumber bunga persik untuk melihatnya. Bagus. Omi langsung terbang. Omi sepertinya sedikit tidak terbiasa. Di memori Stone, dia diberdayakan oleh Stone Spirit 100.000 kali. Jadi dia terbang sangat cepat, tapi sekarang dia keluar dan memukul kembali ke bentuk aslinya. Omi sekarang telah menyelesaikan alam leluhur. Alasan mengapa Umi mampu menembus kesempurnaan alam leluhur begitu cepat terkait erat dengan banyak bantuan kuat di batu memori, dan tentu saja, itu juga terkait erat dengan memori Dewa Perang Yang Tian. Oleh karena itu, hanya dalam 10 tahun, Omi telah melonjak dari tingkat menengah ke tingkat kesempurnaan leluhur. Pada orang lain, ini bahkan mungkin memakan waktu seumur hidup, apalagi akan lebih dari 30 atau 40 tahun. Tentu saja, semua saudara laki-laki dan perempuan Sisu Omi telah membuat tanda mereka. Kakak magang senior Omi juga telah mencapai penyelesaian alam sekte master, yang membuat Omi tidak menyangka bahwa kakak magang seniornya juga menjadi bumerang. Adik perempuan Omi, Kinren, almarhum Zongxi Alam, adik perempuan junior dianggap sebagai salah satu orang yang paling banyak mendapatkan. Ketika dia masuk, dia belum melangkah ke Zongxi, tentu saja, dia cepat. Ketika dia keluar, terlambat Zongxi, itu baru 10 tahun. Kakak laki-laki tertua Omi, Xie Yong, dan kakak laki-laki kedua, Hao Zizu, keduanya berada di tengah wilayah Zongxi. Kakak laki-laki ketiga Xia Chengxi, kakak perempuan keempat Aju, kakak laki-laki kelima Roh Monyet, dan kakak laki-laki keenam Zhao Jian. Semua saudara dan saudari senior ini berada di tahap awal alam leluhur. Saudara-saudari Omi ini juga sangat bermanfaat. Tentu saja, teman-teman Omi juga berbuah. Pertama-tama, yang paling tidak ortodoks secara alami adalah Xiao Meng. Xiao Meng telah menusuk dari belakang ke tengah-tengah alam leluhur dalam 10 tahun terakhir, dan meskipun dia berada di alam yang sama dengan kakak dan kakak kedua, perlu dicatat bahwa usia Xiao Meng lebih dari 10 tahun lebih muda dari mereka. Pada akhirnya, Su Meiqian, Hyuna, Simran, Samira, Qi Sueyun, Liu Yue, Wang Xing, dan Yang Yijian, semuanya melangkah ke tahap awal ranah Zongxi. Kelompok orang Omi, 18 dari mereka, semuanya kuat di alam Zongxi. Omi tersenyum kecil, perjalanan ke memori Stone ini sangat berharga. Ketika yang terakhir melangkah ke alam leluhur, Omi memutuskan untuk meninggalkan batu memori. Karena, memori Stone juga memiliki sumber daya yang terbatas, Omi merasa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti tidak akan dapat terus meningkat dengan cukup cepat, dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 20 tahun. Hanya saja perasaan sedih yang samar muncul di hati Omi. Alasannya tentu saja karena satu orang, Yang Nuan. Omi dan Yang Nuan menjadi pasangan setelah itu, dan mereka sangat bahagia. Di batu memori, Omi menikahi dua istri. Satu adalah pasangan asli, yang merupakan identitas istri guru sekarang, dan yang lainnya adalah Yang Nuan. Hanya saja, istri guru tidak bisa tergerak, Omi sama dengan hanya menginginkan Yang Nuan sebagai istri. Adapun yang lain, Su Meiqian, Hyuna, Samira, Qi Sueyun, Simran, mereka hanya bisa menyaksikan Omi dan Yang Nuan hidup bahagia selamanya. Omi tidak bisa berselingkuh dengan mereka, meskipun mereka adalah pacar asli Omi. Karena tubuh mereka di dalam, mereka semua adalah wanita gemuk, atau wanita jelek. Bagaimana Omi menyentuh mereka, mereka hanya bisa melihat Omi dan Yang Nuan menunjukkan mereka cinta setiap hari, ditambah lagi, mereka tidak bisa membiarkan Yang Nuan curiga. Maka, Omi hidup bahagia dengan Yang Nuan selama 10 tahun sambil berlatih seni bela diri di batu memori. Rasa kebahagiaan itu, Omi sekarang memikirkan semua sisa rasa, kecantikan Yang Nuan, tubuh Yang Nuan. Biarkan Omi terpesona, hampir tidak apa yang mati. Tapi, tidak peduli betapa bahagianya itu akan berakhir suatu hari nanti. 10 tahun dalam sekejap, Siling berjanji pada Omi bahwa dia bisa bersama Yang Nuan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun Omi harus membunuh Yang Nuan. Jadi Omi harus mengangkat pedangnya. 10 tahun cinta, suatu hari mengangkat pedang, rasa apa yang menyakitkan. Omi benar-benar tidak bisa melakukannya. Omi melemparkan pedangnya dan berlutut di tempat, memohon, Senior Siling, tolong, jangan singkirkan dia. Siling berkata, dia salah. Dia dan saya, bagaimanapun, telah menjadi suami dan istri selama 10 tahun, dan saya benar-benar tidak dapat melakukannya jika Anda ingin saya membunuhnya. Siling berkata, dia sekarang adalah leluhur yang terlambat, kamu adalah satu-satunya yang bisa membunuhmu, kamu harus membunuhnya bahkan jika tidak. Senior Siling, aku mohon. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan menjadi Siling kedua, dan kemungkinan besar akan menggantikanku. Omi, kamu harus membunuhnya. Jika tidak, kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup. Aku tidak bisa melakukannya. Omi memandang Yang Nuan, penampilan luar biasa itu, bagaimana Omi bisa melakukannya. 10 tahun ini, mereka saling mencintai, sebuah adegan diputar ulang di kepalanya. Omi, apakah kamu yakin tidak akan membunuh? Senior Siling, mengapa kamu harus menyingkirkan alien itu? Aku menyingkirkan yang lain. Dia satu-satunya. Tidak bisakah kamu memberinya istirahat? Apakah itu benar-benar mengancam keberadaanmu jika dia menjadi spesies yang berbeda? Apakah buruk bahwa kamu sendirian dan ditemani makhluk dunia lain?
Siling tertegun, tiba-tiba merasakan sentuhan batin secara umum. Persahabatan. Ya, kamu sangat kesepian. Jika Yang Nuan juga menjadi roh batu, bukankah kamu akan memiliki persahabatan? Tapi aku tidak pernah punya pendamping. Tidak hanya aku, begitu banyak saudara dan saudariku, teman-temanku, bukankah kita semua bahagia bersama? Kamu telah melihat betapa bahagianya kita bersama selama 10 tahun terakhir, dan kamu sendirian. Apakah ini, sungguh, oke? Bagaimana jika dia menelanku? Jangan khawatir, Yang Nuan saya sudah bersamanya selama 10 tahun. Saya tahu kepribadiannya, dia tidak akan, dan saya akan berbicara dengannya dengan benar. Siling ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya setuju. Omi, aku percaya padamu sekali. Lalu bicaralah dengan Yang Nuan dengan benar. Jika dia tidak melahapku setelah dia menjadi roh batu, aku bisa hidup berdampingan dengannya. Dia adalah roh sejati, kecerdasannya lebih tinggi dariku. Jika dia ingin melahapku, tidak mungkin aku bisa menolak. Omi, aku mempercayaimu sepenuhnya dalam hal ini. Baiklah, aku akan berbicara dengannya. Omi meletakkan pedangnya dan terbang menuju Yang Nuan, yang sedang berlatih pedangnya tidak jauh. Omi baru saja mencoba naik dan membunuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sebelum dia terbang dan melemparkan pedangnya. Ada apa? Yang Nuan berhenti melatih pedangnya dan bertanya. 10 tahun ini, dia dan Omi sangat bahagia, jadi 10 tahun ini juga tidak lagi memikirkan masalah benar atau salah dunia. Sangat bahagia, dia masih takut itu palsu, itu masih akan dipertanyakan. Namun, Omi akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak harus membunuhnya, kebenarannya sama kejamnya dengan Yang Nuan. View, di Pulau Marsial, Omi turun dari langit. Saat Omi mendarat, wajahnya sudah penuh air mata. Omi baru saja memberitahu semua orang bahwa dia pergi ke sumber bunga persik untuk melihatnya. Tetapi sebenarnya, ini adalah kebohongan Omi kepada semua orang. Mengapa Omi pergi ke Taman Bunga Persik ketika Tuan Pulau sudah lama meninggal dan tidak ada yang meninggal? Alasan Omi membohongi semua orang untuk pergi ke Peach Blossom Garden adalah karena dia ingin sendiri, kan? Dia ingin diam. Sebenarnya, Yang Yijian bukan satu-satunya yang menderita. Omi juga kesakitan, tapi Omi harus pura-pura memalingkan muka. Omi duduk sendirian di bawah pohon, dengan Yang Nuan, 10 tahun cinta suami istri, bagaimana membantu meletakkannya. Nuan, aku sangat merindukanmu, bahkan hampir tidak ingin kembali ke dunia nyata, aku juga ingin berada di batu memori dan hidup selama sisa hidupku. Kata Omi dengan mata sayu. 1202. Lama kemudian. Oh, Omi tertawa getir. Hanya, Mukianji adalah cinta sejatiku, batu memori. Apa bedanya dengan dia? Dan cinta, lupakan saja. Omi berdiri dan menyetel dirinya sendiri. Cinta di batu memori, kubur saja di memorimu. Omi memikirkan Mukianji. Sudah lama sejak dia melihatnya. Faktanya, Omi telah memikirkan Mukianji selama ini. Sayangnya, Omi tidak bisa kembali ke dunia lain. Omi telah keluar 3 kali dalam 10 tahun ini di Memory Stone. Tujuan Omi untuk keluar adalah untuk melihat apakah jalan ke dunia lain telah muncul di dunia ini. Sayangnya, Omi sempat keluar 3 kali. Tentu saja, 3 kali Omi keluar, dia keluar dengan tergesa-gesa untuk mencari tahu apakah ada, dan kemudian melanjutkan untuk kembali ke batu memori. Kalau tidak, bagaimana lagi Omi bisa merasa nyaman tinggal di batu memori selama 10 tahun, sementara meninggalkan Mukianji dan guru sendirian. Sebelum Omi datang ke dunia ini, baik guru dan Mukianji tidak dapat ditemukan lagi. View, ditambah 10 tahun di batu memori, saudara-saudaraku dan aku telah berada di dunia ini selama hampir 15 tahun. Sayangnya, 15 tahun. Tuan, Qianji, bagaimana kabar kalian? Omi sangat khawatir di dalam, hanya sekarang dia masih sedih tentang cinta di batu memori. Saat ini, memikirkan Mukianji dan guru, dia tiba-tiba sepertinya tidak berminat untuk memikirkan apa yang terjadi di batu memori. Tampaknya di dalam Omi, Mukianji adalah statusnya, tidak sebanding dengan ketiadaan Yang Nuan di batu memori. Mukianji adalah cinta sejati. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Hehehe, kecantikan kecil, benar-benar tidak mudah bertemu wanita cantik di pegunungan liar ini. Karena ini sangat sulit, maka kita bersaudara. Apakah kita akan melakukan sesuatu hari ini? Omong kosong, wanita yang begitu cantik, dengan kita Grizzlies, kita tidak akan bisa tidur dalam hidup ini. Hahaha, pada saat ini, Omi samar-samar mendengar suara kecil seperti nyamuk, itu seharusnya datang dari sisi gunung yang jauh. Alis Omi berkerut, terlihat jelas ada yang mencoba memperkosa. Omi segera terbang, berkata dalam hatinya, aku harus segera menemukan tempat dari mana suara itu berasal, kalau tidak akan terlambat dan mungkin wanita malang itu akan najis. Omi terbang ke langit dan mengamati pegunungan di bawahnya. Benar saja, Omi melihat hutan pegunungan tertentu di mana 3 pria, yang tampak seperti siswa Akademi Bela Diri, memegang seorang wanita dengan pakaian hijau. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan memiliki penampilan yang polos dan manis. Lepaskan saya. Hahaha, teriak, tidak ada gunanya meneriaki tenggorokanmu. Tidak ada yang datang ke sini sama sekali. Kami benar-benar mengambil beberapa harta hari ini. Hahaha. Sobek. Detik berikutnya, blus kecantikan kecil itu robek, memperlihatkan celana dalam di dalamnya, dan kecantikan kecil itu menjerit.
Saat itu, di udara, Omi berteriak asisten. Siapa? Ketiga anak laki-laki itu mendongak dan melihat Omi, dan kekuatan opresif yang tak terkatakan datang dari tubuh Omi. Mereka bertiga memiliki dahi yang berkeringat. Senior mengampuni hidupmu. Mereka bertiga sibuk berlutut. Si cantik kecil itu menangis dan menatap Omi, matanya tampak sangat bersyukur. Omi berkata, beraninya kau memperkosa wanita cantik di siang bolong. Senior mengampuni hidupku, itu semua karena kami bingung untuk sesaat. Dan EBS. Kalian adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri, kan? Ya, mereka bertiga mengangguk dengan sibuk. Sampah apa? Senior mengampuni hidupmu, kami tidak berani. Omi berkata, baru saja aku merasakan niat membunuh dalam dirimu. Setelah kamu mencemarkan gadis kecil ini, apakah kamu berencana untuk membungkamnya? Mereka bertiga tercengang. Pada kenyataannya, itulah yang mereka pikirkan, karena kecantikan ini memiliki sedikit latar belakang, dan membiarkannya kembali hidup-hidup pasti akan menjadi bencana. Dan selain itu, mereka tidak bertemu kecantikan ini secara kebetulan, tetapi mereka sengaja menguntitnya. Jadi, karena kalian berbahaya, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Omi menamparkan tangannya dan 3 angin palem yang kuat menamparkan mereka bertiga, tiba-tiba membunuh mereka di tempat. Wow, kuat sekali, aku khawatir Dekan tidak sekuat ini. Si cantik kecil itu berkata dalam hati. Omi terbang ke bawah dan tampak seperti ini. Pegunungan liar, mengapa satu orang datang ke sini? Saya adalah siswa dari Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Saya datang ke sini untuk mengumpulkan obat-obatan. Tempat ini liar dan bergunung-gunung. Tidak ada orang sama sekali di sini. Sejak saya masih kecil, ibu saya telah membawa saya ke sini beberapa kali. Siapa yang tahu bahwa kali ini saya akan bertemu 3 orang jahat? Anak bodoh, 3 orang ini 89 kali dari 10 mengikutimu di sini. Kamu beruntung aku ada di dekatnya. Kalau tidak hari ini kamu tidak hanya akan dicemarkan oleh mereka, tetapi juga dibunuh. Gadis kecil itu tidak berlutut untuk bersujud. Terima kasih kakak telah menyelamatkan hidupku. Omi berkata, saya bukan kakak laki-laki, saya berusia 50 tahun. Saya tidak setingkat dengan Anda, panggil saya paman. Tapi kamu terlihat seperti kakak laki-laki, Hanya karena kamu terlihat muda di luar bukan berarti kamu juga muda. Bukankah orang tuamu memberitahumu itu? Ya, aku mengerti. Terima kasih paman karena telah menyelamatkan hidupku. Tidak perlu sopan, aku pergi dulu, kamu jaga dirimu sendiri. Paman, apalagi? Bisakah kamu membawaku kembali ke Akademi Seni Bela Diri? Kamu tidak akan kembali sendiri. Sekarang kamu tidak lagi dalam bahaya. Itu, paman, saya hanya berpikir saya akan ternoda. Jadi saya mengambil pil korosi jantung bor sendiri. Saya lebih baik mati daripada ternoda. Saya khawatir saya tidak punya cukup untuk kembali ke Martial Akademi Seni. Pil korosi jantung bor ini dikembangkan oleh Master Racun kelas 11, dan saya harus kembali untuk menemukannya untuk memberi saya obatnya. Setelah mengatakan itu, setetes darah hitam mengalir keluar dari sudut kecantikan kecil itu. Mulutnya, seolah-olah tubuhnya mulai melemah. Omi benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah meminum racun itu sendiri. Sungguh wanita suci yang lebih baik mati daripada dicemarkan. Omi segera bergegas dan memeluknya. Hei, jangan menakutiku. Meskipun aku sangat pandai bela diri, aku tidak pandai penawar racun kata Omi. Omi tidak terlalu memikirkannya, segera memeluk wanita itu dan terbang ke desa dunia. Sueyun, cepatlah keluar. Omi berteriak di langit, lalu mendarat di tanah. Ki Sueyun sibuk keluar. Apa yang salah? Semua orang melihat Omi kembali dengan seorang gadis di tangannya. Siapa dia? Saya baru saja bertemu dengannya di hutan gunung. Saya tidak tahu siapa yang saya bicarakan. Tetapi itu adalah siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dia diracun. Mari kita selamatkan hidupnya dulu. Bagus. Ki Sueyun segera memberikan kecantikan kecil itu penawar racun. Ki Sueyun mengambil tindakan. Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa racun itu dengan cepat didetoksifikasi. Apakah aku tidak mati? Itu. 1203. Ini belum mati. Oke, kamu aman sekarang. Kamu harus cepat kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Kata Omi. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Si cantik kecil memanjat. Ki Sueyun berkata, dengan tubuhmu, kamu tidak dapat menahan racun yang begitu kuat. Untungnya kamu datang tepat pada waktunya. Jika tidak, hatimu akan berkarat dan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Terima kasih. Jangan sopan. Istri guru Omi berkata, siapa yang meracunimu? Ini terlalu kejam untuk anak sekecil itu. Omi menjelaskan secara singkat, lalu menyuruh si cantik kecil itu untuk bergegas kembali ke akademi. Ini hanya selingan kecil. Setelah Omi dan yang lainnya mengisi anggur dan makanan, mereka pergi dengan kapal terbang. Kapal terbang itu sebelumnya ditempatkan di sini, dan selama periode 10 tahun ini, Omi kembali 3 kali. Semuanya menggunakan kapal terbang ini untuk melakukan perjalanan antara Martial Pulau dan Kekaisaran Yan Huang. Sekitar setengah jam, Omi dan yang lainnya tiba di kota Wangjing dengan kapal terbang. Mereka mendarat di istana kota Wangjing. Membuka palka, Liu Yue menghela nafas, sudah 10 tahun sejak kami kembali. Ya, kami belum kembali selama 10 tahun, tapi dia kembali 3 kali, Omi kembali sekali tahun lalu.
Turun dari kapal terbang, istri guru Omi sibuk berkata, Fenger, cepat pergi dan tanyakan apakah ada tempat di dunia saat ini yang memiliki medan khusus yang muncul dalam semalam. Mam, Omi mengangguk. Jika ada medan khusus yang muncul dalam semalam, kemungkinan besar itu adalah jalan menuju dunia lain. Selama 10 tahun sebelumnya di Memory Stone, Omi telah keluar dari Memory Stone setiap 2 tahun atau lebih dan kembali ke kota Wangjing untuk bertanya. Sayangnya, setiap kali dia kembali, anak buahnya mengatakan tidak ada. Jika ada sebelumnya, Omi tidak akan tinggal di batu memori selama 10 tahun dan akan keluar sejak lama, kembali ke dunia asal dan mencari tuannya dan Mukianji lebih penting dari apapun. Saat ini, di Akademi Bela Diri. Ibu, oh. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, menangis berlari keluar kelas tertentu. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun yang berada di kelas sibuk keluar dan berkata dengan kaget, Huan, ada apa denganmu? Bu, aku hampir tidak bisa melihatmu. Huan, jangan menakuti ibu, apa yang terjadi? Bu, saya pergi ke Grand Ring Mountain pagi ini untuk mengambil obat, tetapi saya tidak berharap untuk diikuti oleh 3 siswa dari Akademi Seni Bela Diri. Dan ketika saya sampai di sana, mereka mencoba untuk menajiskan saya, dan saya pikir saya selesai. Jadi saya mengambil pil korosi jantung bor. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah saya minum pil korosi jantung bor, seorang pria kuat tiba-tiba muncul. Dia menyelamatkan saya dan membunuh ketiga penjahat itu. Bu, saya hampir tidak bisa sampai jumpa lagi. Si cantik kecil menangis sambil memeluk ibunya. Huan, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Lalu orang kuat itu membawaku ke desa dunia. Dia punya banyak teman di sana, dan salah satunya, seorang peracun yang sangat kuat, memberiku penawarnya. Huan, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu tidak bisa lari sendiri lagi. Ngomong-ngomong, di mana dermawan yang menyelamatkanmu? Dia seharusnya masih berada di desa dunia, kan? Dermawan yang menyelamatkanku itu sangat kuat. Aku yakin dekan kita bukan tandingannya. Dan dia sepertinya baru berusia 25 atau 26 tahun di luar. Aku memanggilnya kakak, tapi dia bilang dia bukan kakak laki-laki. Dia paman. Kang Sun Wuyan mengerutkan kening. Tidak tahu siapa itu. Pulau Marsial tampaknya tidak pernah mendengar tentang orang kuat yang hidup dalam pengasingan. Huan, kalau begitu cepat pulang, aku akan pergi ke... Pulang dari kelas. Si cantik kecil bernama Huan itu pergi, dan dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat paman yang menyelamatkannya, tersenyum sedikit dengan senyum di bibirnya, merasa seperti rusa di dalam untuk beberapa alasan. Huan memutuskan bahwa dia akan pergi kembali ke desa dunia besok, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Omi dan yang lainnya telah kembali ke kota Wangjing. Di kota Wangjing, Omi bertemu Yan Qiang, dan Long Tianqin. Yan Qiang, sudah 1 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Omi, ketika kamu kembali tahun lalu, kamu buru-buru pergi lagi. Kalian semua kembali kali ini, apakah kamu tidak lagi pergi ke batu memori Pulau Bela Diri? Yan Qiang bertanya sambil tersenyum. Omi menganggukkan kepalanya. Ya, aku tidak akan pergi lagi, aku benar-benar mundur. Yan Qiang, tahun ini apakah ada berita di dunia ini? Yan Qiang menghela nafas, tidak, dunia ini masih belum memiliki medan khusus baru atau tempat berbahaya yang muncul selama dekade ini. Omi menghela napas dalam-dalam, kecewa sekali dan untuk selamanya. Mungkinkah setelah lorong di makam Gunung Seribu ditutup, itu tidak akan pernah muncul lagi? Omi jadi gila. 10 tahun yang lalu ketika tidak muncul, Omi bisa mengerti. Bagaimanapun, itu hanya ditutup selama beberapa tahun. Tapi sekarang sudah 10 tahun dan masih belum muncul. Sudah hampir 15 tahun sejak perjalanan makam Gunung Seribu ditutup sebelum dan sesudahnya. Bajingan, apa maksudnya? Omi mengutuk dengan marah. Omi bahkan tidak tahu bagaimana memberitahu istri gurunya, membuatnya kecewa lagi dan lagi. Omi, kamu harus tenang aku percaya suatu hari nanti, jalan ke dunia lain, masih akan terbuka lagi. Baiklah, Yan Qiang, terima kasih telah membantuku selama ini, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Omi. Yan Qiang tertawa dan berkata, ini cukup bagus. Omi bertanya, di mana keponakan saya yang hebat? Tianqin telah mengajaknya bermain. Pada saat ini, tidak jauh, Long Tianqin datang menggendong seorang bocah lelaki berusia 7 tahun. Long Tianqin berseru, kakak Omi, kamu kembali lagi, bukankah kamu baru saja kembali tahun lalu? Yan Qiang melotot, tahun lalu, saya kembali hanya untuk mencari-cari berita tentang bagian itu, tapi sekarang mereka semua kembali. Omi berjalan ke arah bocah 7 tahun itu dan bertanya sambil tersenyum, Yan Infinite, apakah kamu masih mengenal paman? Nah, kenali, paman Omi. Anak kecil itu memanggil dengan sopan. Ini, beri pamanmu ciuman. Baiklah, anak kecil itu mencium wajah Don Omi. Hahaha, sungguh anak yang baik. Omi menyentuh tulang dan tubuh anak kecil itu, lalu berkata kepada Yan Wan dan Long Tianqin, akar dan tulang Yan Infinite sangat bagus, dia pasti ahli di masa depan. Aku juga memberitahumu 2 kali sebelumnya ketika saya kembali. Saya tidak yakin pada waktu itu karena saya masih muda, kalau dia akan tumbuh bengkok setelah itu. Tetapi sekarang Infinite berusia 7 tahun, sangat stabil, hahaha, kalian tunggu saja anak yang kuat. Baik, Yan Wan dan Long Tianqin tersenyum bahagia. Putra mereka, Yan Infinite,
Nama itu diberikan oleh Omi, 7 tahun yang lalu, ketika Omi pertama kali menarik diri dari batu memori dan kembali ke kota Wangjing untuk memata-matai lorong itu. Kebetulan sekali bahwa Long Tianqin akan melahirkan anak laki-laki, dan meminta Omi untuk menamainya Infinite. Setelah itu, Omi kembali ke batu memori, dan 4 tahun lalu, Omi kembali ke kota Wangjing sekali lagi untuk memata-matai berita, dan kemudian tahun lalu, dia kembali lagi. 1204. Omi pergi mencari istri gurunya setelah mengobrol dengan Yan Qiang dan yang lainnya. Sudah ada kabar? Tidak. Sensei hilang sesaat. Mungkinkah kita benar-benar harus menghabiskan hidup ini di dunia ini? Istri guru menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, Dingru, sudah lebih dari 10 tahun sejak pergantian peristiwa ini. Akankah saya melihat kamu lagi dalam hidup ini? Omi menyerahkan handuk tangan kepada istri gurunya dan berkata menghibur, Istri guru, sekarang kita hanya bisa terus menunggu di sini. Saya percaya suatu hari kita bisa kembali. Saya juga cemas, saya tidak tahu bagaimana Mu Qianji lakukan. Setelah aku membunuh sekutu di Sekte Liang San saat itu, Mu Qianji juga kehilangan keberadaannya. Guru-guru berkata, tidak perlu menghibur saya baik-baik saja. Lagi pula, sudah 15 atau 16 tahun, saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Xiniang, jika guru benar-benar pergi, saya harap Anda hidup dengan baik dan jangan berpikir untuk mengikutinya, oke? Baru setelah sekian lama istri guru itu menganggukkan kepalanya. Begitu saja, Omi dan yang lainnya harus terus menetap di kota Wangjing. Di Pulau Marsial, situs web pertama M. Kansu 8. Net. Si cantik kecil itu, Kuan Huan, pergi ke desa dunia setiap hari dan kemudian kembali hilang. Ibunya mengetahuinya dan bertanya, Kuan Huan, mengapa kamu harus pergi ke World Village setiap hari? Dan kembali dengan wajah tersesat lagi. Tidak ada, Kuan Huan berkata sambil menggigit bibirnya. Ibunya berpikir sejenak dan bertanya, jangan bilang apakah ini terkait dengan pria kuat misterius yang menyelamatkanmu. Bu, merintih. Kenapa kamu menangis? Bu, saya tidak tahu ada apa. Saya terus memikirkan paman itu. Ketika saya memikirkan paman itu, jantung saya berdetak sangat cepat. Saya pergi ke desa dunia setiap hari. Saya memikirkan apakah saya bisa tiba-tiba melihatnya muncul. Aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Bu, ada apa denganku? Kenapa begitu? Ibu Huan menghela nafas sedih. Huan, kamu juga berusia 17 tahun. Ini adalah awal dari kehidupan cintamu, mudah untuk berfantasi tentang lawan jenis yang naksir kamu, tetapi kamu harus mengerti bahwa itu tidak mungkin untukmu. Dan pria kuat misterius yang menyelamatkan Anda harus mengendalikan hati Anda, jika tidak Anda akan menderita lebih dari yang dapat Anda tanggung. Oh, Bu, saya juga ingin mengendalikannya, tetapi saya tidak bisa. Dan saya tidak terlalu menuntut, saya hanya puas melihat paman itu sekali lagi. Tidak, hati manusia tidak akan pernah puas. Oke, Huan, ini adalah ulang tahun ke-7 kematian ayahmu, ayo bakar kertas untuknya. Pembunuh yang membunuh ayah masih buron, dan aku pasti akan membalasnya di masa depan. Jangan pikirkan itu nanti, dengan kekuatannya, kita tidak akan bisa membalaskan dendamnya. Tidak, Dekan mengatakan bahwa bakat saya sebenarnya cukup bagus, bukan berarti saya tidak memiliki kesempatan untuk mencapai level itu. Omi dan yang lainnya tinggal di kota Wangjing selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, kakak laki-laki Omi berkata, Kak Feng, udara di sini sangat buruk, mari kita pindah ke tempat yang berbeda. Saya masih terbiasa dengan jenis lingkungan hidup di mana saya melihat gubuk rumput dan rumah jerami, jauh dari hiruk pikuk kota. Ya, Saudara Feng, meskipun tempat ini cukup makan dan berpakaian, dan semuanya disajikan, tetapi saya selalu merasa tidak nyaman. Mari kita pergi mencari gunung yang tenang dan membangun rumah kayu, akan lebih menyegarkan untuk datang, dan saya akan lebih energi untuk berlatih seni bela diri. Kakak-kakak Omi semua ingin mencari tempat tinggal di tengah gunung besar. Adapun teman-teman Omi, tidak begitu banyak. Sebuah perasaan itu sama di mana-mana. Omi memikirkannya dan berkata, jangan repot-repot mencari gunung besar. Pergi saja ke Pulau Marsial, dekat dengan Kekaisaran Yan Huang, ada di sebuah pulau, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk, dan kebutuhan hidup adalah sangat berlimpah secara lokal. Ini adalah tempat terbaik untuk tinggal. Pergi saja ke Pulau Marsial. Jika ada berita, Anda dapat kembali dengan kapal terbang dalam waktu setengah jam. Haha, bagus, aku baru saja akan menyarankan pergi ke Pulau Wulin. Kata kakak sambil tersenyum. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya tiba di Pulau Bela Diri. Omi dan yang lainnya tidak pergi ke tempat lain. Jadi mereka tinggal di desa dunia. Desa dunia sebagian besar berupa gubuk jerami, dan masih ada siswa sesekali dari Akademi Hutan Bela Diri yang datang dan pergi. Jadi itu tidak akan sepenuhnya benar. Tidak populer, tetapi terutama, kuburan Lin Bai dan Jin Daofu ada di sini, dan rasanya seperti tempat yang cocok untuk ditinggali. Omi dan yang lainnya, masing-masing menemukan gubuk jerami untuk ditinggali. Biasanya sebagian besar waktu dihabiskan untuk berlatih seni bela diri. Di malam hari tidak ada apa-apa, Omi dan saudara-saudaranya minum dan mengobrol. Sekarang bahkan Liu Yue, Wang Xing, yang ijian konsumsi alkohol, juga naik banyak. Suatu pagi Omi dan saudara-saudaranya serta guru-gurunya sedang bermain catur di bawah pohon besar. Saat itu, teriakan gembira datang dari kejauhan. Paman.
Semua orang berbalik sekaligus dan melihat seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, menangis dan berlari. Liu Yue berkata, bukankah ini gadis kecil yang Omi selamatkan terakhir kali? Gadis kecil yang cantik, mengapa dia ada di sini lagi? Gadis kecil itu berlari ke arah Omi, menatapnya dan menangis kegirangan. Kali ini, dia tidak datang ke desa dunia selama seminggu, dan awalnya berpikir bahwa dia pasti akan kecewa datang ke desa dunia hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk melihat paman yang membuat jiwanya angker. Ketika Omi melihat gadis kecil yang menangis kegirangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana kabarmu? Paman, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Gadis kecil itu melompat ke tubuh Omi dengan gembira. Namun, Omi menariknya pergi. Kenapa kamu begitu bersemangat? Paman, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Speechless, untuk apa kau menemuiku? Kata Omi dalam hati, apakah aku mengenalmu dengan baik? Paman, selama 6 bulan terakhir, aku datang ke desa dunia hampir setiap hari, hanya berharap suatu hari nanti, aku akan tiba-tiba melihatmu di sini. Tetapi setiap hari aku kecewa, aku tidak berharap kali ini saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya belum berada di sini selama seminggu, dan ketika saya datang hari ini, Anda benar-benar di sini, oh, Paman, saya sangat bersemangat, saya ingin menangis. Kakak-kakak Umi tertawa terbahak-bahak. Wang Xing berkata, Saudara Tang, lihat dirimu, kamu berusia 50 tahun. Dan masih ada 17 atau 18 gadis muda yang tertarik padamu, mengapa hal baik seperti ini selalu membuatmu bertemu Omi dengan mata putih, Wang Xing, jangan bicara omong kosong, kamu senior berusia 50 tahun, lelucon macam apa yang kamu mainkan di depan anak-anak? Wang Xing memutar mata putihnya. Liu Yue berkata, Kakak Tang, lalu kalian berdua bicara, kami akan menyingkir, bagaimanapun, tidak peduli apa kami akan mendukungmu. Enyahlah, teriak Omi. Si cantik kecil itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Sekelompok orang tiba-tiba melarikan diri, meninggalkan Omi dan si kecil cantik itu. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada mereka, sekelompok orang yang hanya takut pada dunia. Omi sangat tegas, dia adalah pria berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin dia masih terlibat dalam apapun dengan anak berusia 17 atau 18 tahun? Gadis kesenjangan generasi ini masih dapat memiliki cinta apapun. Selain itu, Omi tidak berminat untuk itu. 1205. Siapa namamu? Tanya Omi. Paman, nama panggilanku adalah Huan Huan, nama resmiku adalah Yang Huan Er. Huan Er yang aku menyelamatkanmu setengah tahun yang lalu, itu kebetulan. Kamu tidak perlu mengingatnya, dan jangan memperlakukanku sebagai semacam dermawan, jika kamu tidak tiba-tiba datang ke sini hari ini. Aku pasti sudah melupakannya, tahu. Jadi jangan membebani hatimu, kamu tidak perlu merasa berhutang apapun padaku. Paman, aku tidak memiliki beban di hatiku. Kalau begitu kamu juga tidak perlu merasa berterima kasih padaku, itu benar-benar hal kecil yang sangat tidak berarti bagiku. Baiklah, kamu tidak boleh datang ke sini setiap hari mulai sekarang. Kamu melakukan halmu sendiri, kamu sebagai siswa seni bela diri. Akademi, kamu tidak bisa begitu tidak disiplin, kamu tidak bisa berlarian setiap hari, tidakkah kamu takut gurumu akan memarahimu? Paman, aku istimewa. Yang Huan Er berkedip cerah. Kamu orang seperti itu, kenapa kamu tidak mengerti banyak hal? Oke, kamu sudah melihatku hari ini, jadi kamu bisa kembali. Apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Paman, aku tidak ingin kembali. Mengapa kamu tidak kembali? Jika kamu tidak kembali, aku akan menemukan dekanmu dan memecatmu. Ingat situs web, Kansu 8. Net. Yang Huan Er tersenyum, Paman, dekan tidak akan memecatku, dekan adalah teman baikku. Tidak bisa berkata-kata, kamu punya anak remaja, yang berteman denganmu. Cepat Paman, ada yang harus dilakukan. Oh, Yang Huan Er harus pergi dengan 1000 keengganan. Omi menatap punggungnya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, sekarang anak-anak sungguh. Omi merasa mungkin dia benar-benar tua, meskipun penampilannya tidak tua, hatinya, bagaimanapun, sudah tua, bagaimanapun, dia telah hidup selama 50 tahun. Waktu seperti anak panah, dalam sekejap mata, 50, dan Omi tidak lagi muda. Di dalam hati Omi, dia bahkan berpikir bahwa sudah waktunya untuk menikah. Merujuk tentu saja, pada pernikahan formal. Omi mencari kesempatan untuk berbicara dengan Sumei Qian, Hyuna, Simran, Samira, Kisweyun dan lainnya. Ayo menikah, jangan tunda lagi. Jika Anda menunda lebih lama, Anda akan benar-benar bertambah tua. Omi tidak tahu mengapa dia berpikir seperti ini. Di Akademi Bela Diri, Departemen Penyembuhan. Mama, Huan Huan, kenapa kamu begitu bahagia hari ini? Bu tebak, tidak mungkin, kamu bertemu dengan paman misterius yang menyelamatkanmu di desa dunia, kan? Bu, masih mengerti saya, hihi, ya, saya melihatnya, saya sangat bersemangat untuk menangis. Kamu nak, dan kamu terus menangis, kamu tidak keberatan dengan kekeringan Bu, saya tidak bisa menahannya, saya telah pergi setiap hari selama 6 bulan terakhir, hanya berharap suatu hari nanti saya akan tiba-tiba melihat paman itu, saya pikir saya tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi hari ini saya tiba-tiba melihatnya.
Perasaan semacam itu, kamu tidak bisa mengerti. Lupakan saja, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kamu, ibu yang ceria tanpa kata-kata marah, lalu tertawa, dan berkata, Bu, aku juga datang dari kecil. Setelah itu, dia menghela nafas lagi, berpikir bahwa putrinya, mungkin dia benar-benar telah masuk ke pusaran emosi yang seharusnya dia lakukan. Tidak punya. Malam itu, Omi menginap di kamar Liona. Mereka berdua berkeringat deras dan kemudian berbaring bersama tanpa bisa berkata-kata. Kenapa kamu diam sekali hari ini? Tanya Liona. Omi menyentuh wajah lembut Liona dan berkata, Sianger, apakah menurutmu kita benar-benar tua? Apakah itu usia atau penampilan? Jika itu usia, 50 tahun, itu benar-benar tidak muda. Jika itu penampilan, kami masih sangat muda, bersiap untuk kematian. Kami hampir sama dengan mereka yang berusia sekitar 20 tahun. 5 atau 16, kata Liona. Omi berkata, Sianger, waktu berlalu sangat cepat. 10 atau 20 tahun. Itu semua hanya jentikan jari. Terutama kita yang berlatih seni bela diri. Kita sering mengabaikan waktu. Dan entah bagaimana kita berusia 50 tahun. Diri. Omi, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu takut menjadi orang tua? Tidak ada yang perlu ditakuti. Semua orang akan melakukannya. Omi tersenyum pahit. Sianger, kurasa, sudah waktunya bagi kita untuk menikah. Ah, menikah. Ya, memiliki pernikahan. Bahkan, memiliki anak. Tapi, bukankah kamu sangat membenci memiliki anak? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus fokus terutama pada seni bela diri? Ya, itu benar. Tetapi ketika saya melihat gadis-gadis berusia 17 dan 18 tahun itu hari ini, saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam. Selain itu, kami semua berusia 50 tahun sekarang, dan keterampilan seni bela diri kami telah mencapai ranah leluhur, jadi kami tidak dianggap lemah. Dan meskipun kita masih bisa lebih kuat, tetapi dengan bakat Anda, itu pasti tidak akan menjadi beberapa tahun sebelum kita menjadi lebih kuat lagi. Itu akan memakan waktu puluhan tahun. Jika Anda menunggu beberapa dekade, pikirkanlah, berapa umur kita sekarang? Ah, ketika kamu mengatakan itu, tiba-tiba aku merasa sangat takut. Siang Yun, ketika seni bela diri mencapai level sulit untuk maju, misalnya, Anda berada di tahap awal klan. Jika Anda ingin memasuki tahap tengah atau akhir klan lagi, itu akan menjadi setidaknya 10 tahun dari sekarang, atau bahkan 20 atau 30 tahun dari sekarang. Pada waktu itu, tidak peduli seberapa muda kita terlihat, kita pasti akan sama dengan orang-orang berusia 35 atau 36 tahun yang normal. Masa muda kita itu tidak akan pernah kembali. Ya, aku akan memikirkannya, dan aku harus mendiskusikan ini dengan yang lain juga. Oke, tidurlah. Omi pergi tidur dan memiliki malam yang sunyi. Setelah itu, Fiona menceritakan kata-kata Omi kepada Sumeikian, Simran, Samira, dan Kisweyun. Mereka juga merasa sangat tersentuh, dan bahkan, sedikit geli di dalam hati. Bagaimanapun juga, menjadi seorang ibu adalah dambaan setiap wanita. Hal ini pun sampai ke telinga istri guru Omi. Kakak Feng, istri gurumu memintamu pergi ke sana. Kakak berteriak, oh, bagus. Omi bingung untuk apa istri gurunya meneriakinya. Omi segera pergi mencari bibi gurunya. Si Sun Yang, ada apa? Windy, ku dengar kau berencana menikahi pacarmu secara resmi. Benar kan? Ya, saya telah memberitahu mereka tentang hal itu, dan saya memiliki rencana yang sama dalam pikiran. Bagaimanapun juga tidak ada dari mereka yang bertambah muda. Kenapa kamu tiba-tiba memikirkan ini? Oh, ketika saya masih muda, saya selalu berpikir saya bisa menjadi sangat hebat di masa depan. Jadi saya selalu berpikir tidak ada kata terlambat untuk menunggu sampai masa depan mencapai sesuatu. Tapi sekarang saya menyadari bahwa waktu sangat cepat berlalu. Anda melihat saya sekarang, saya bahkan tidak tahu kapan saya menjadi 50, saya berkedip seperti, saya pikir saya memang harus memiliki keluarga. Sifu tertawa, kalau begitu, bukankah aku lebih tua, aku hampir 70, tapi Sifu memulai sebuah keluarga di awal 20-an. Kamu 50 sekarang, itu benar-benar sedikit terlambat. Sisun, kamu tahu bagaimana menjaga dirimu sendiri dan bakatmu kuat, meskipun kamu hampir 70 tahun, kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari Little Sister dan yang lainnya. Istri guru berkata, Fenger, usia ada di depan Anda, tidak peduli seberapa muda Anda, itu hanya penampilan permukaan. Saya memanggil Anda selama ini. Sebenarnya, saya ingin bertanya, Anda berencana untuk menikah, apa yang akan kamu lakukan dengan adik perempuanmu? Kamu benar-benar ingin dia menikah dengan orang lain, saat ini, di dunia ini, bahkan jika dia menikahi orang lain, tidak ada yang layak. Aku sangat ingin menikah bersama, tapi aku takut kakak tidak akan mau. Omi menundukkan kepalanya dan berkata, 1206. Apa yang tidak disukai tentang apa yang terjadi, aku sudah mengirimnya, dia harus segera datang. Kata Sensei, oh, benar saja, tidak lama kemudian adik perempuan Omi datang. Kakak Feng, kamu di sini juga, Sisun, ada apa mencariku? Rei Qin sibuk bertanya, Reier, duduk. Oh, Qin Rei agak bingung dan duduk di samping Omi. Omi tidak berani menatap mata Little Sister saat ini. Istri guru itu berkata dengan sungguh-sungguh, Reier, kamu juga berusia 49 tahun ini.
Adik perempuan menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap mata sudah hampir 50. Sekarang kita berada di dunia ini. Kita mungkin tidak akan pernah kembali ke dunia asal, apapun bisa terjadi. Sekarang hasil pernikahan saudara divisimu adalah perhatian utamaku saat ini. Kamu tidak muda. Sisu, aku. Adik perempuan sibuk menundukkan kepalanya. Reyer, masa muda cepat berlalu dan waktu sulit didapat, jadi jangan tunda lagi. Kakak seniormu Feng sudah mengetahui hal ini dan sedang mempersiapkan pernikahan besar. Ah, kakak senior Feng. Qin Renner sibuk menatap Omi, tatapan tak terkatakan di matanya. Hehe, Omi tersenyum kecil. Istri guru berkata, Reyer, aku memanggilmu hari ini hanya untuk menanyakan apakah kamu akan menikah dengannya bersama, karena kamu telah jatuh cinta dengan Fenger selama bertahun-tahun, dan meskipun Fenger telah wanita lain, dia juga menyukaimu. Tentu saja, jika kamu tidak mau, Xinia tidak akan melakukan apa-apa, jadi mari kita cari orang yang setia padamu, tapi aku khawatir dunia ini tidak akan menemukan siapapun yang layak. Dari kamu. Pada saat ini, Rei Qin tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Reyer, tidak perlu malu, katakan dengan berani apa yang ada di hatimu, selalu ada akhirnya. Qin Ren berkata dengan suara kecil, ini, tidak seperti aku bisa memutuskan ini juga niat Win Senior Brother. Istri guru itu tersenyum, Fenger, beritahu Reyer apa maksudmu. Omi berkata dalam hati, tentu saja aku sangat ingin menikahi kakak senior Qin. Rei Qin menundukkan kepalanya, tetapi di dalam hatinya dia bahagia, sebelum dia akan berpikir bahwa Omi memiliki begitu banyak wanita, tetapi sekarang dia tidak keberatan lagi, setelah tinggal bersama Sumei Qian dan yang lainnya begitu lama. Mereka semua seperti saudara perempuan yang baik secara pribadi, apalagi, mereka semua sekarang adalah pembangkit tenaga listrik dunia Zhongxi, mereka tidak jauh lebih buruk darinya. Mendengar bahwa Umi sangat ingin menikahinya, jantung adik perempuan itu berdetak sangat cepat, tidak menyangka bahwa semuanya datang begitu tiba-tiba. Istri guru itu tersenyum dan berkata, dengar, Reyer, Fenger sangat bersedia menikahimu. Adik perempuan menundukkan kepalanya dan bergumam dengan sangat pelan, seolah-olah dia terlalu malu untuk melakukannya. Istri guru berkata kepada Umi, Fenger, meskipun kamu bersedia menikah dan Reyer bersedia menikah, aku masih harus mengatakan sesuatu kepadamu. Kamu bilang, bagaimanapun, Reyer adalah muridku yang aku bawa sejak aku masih kecil, jadi aku ingin dia menjadi istri pertamamu, dan hanya ada satu istri pertama. Jika tidak, aku tidak akan mengizinkan Reiji menikahimu. Meskipun pacarmu itu telah bersamamu selama bertahun-tahun, tetapi kamu dan Reyer telah menjadi kekasih masa kecil, dan dalam hal senioritas itu jauh lebih baik. Lebih lama dari mereka. Bibi, di dunia ini tidak ada yang namanya rumah induk atau rumah samping, sama saja. Kata Omi sedikit terdiam atas permintaan istri gurunya, tapi itu bisa dimaklumi, bagaimanapun juga Omi harus. Dengan banyaknya pernikahan, Shizuo pasti menginginkan adik bungsu menjadi istri pertama, yang menempati posisi terbesar di antara semua istri Omi. Apalagi pemikiran feodal Bibi Shifu tidak berubah. Istri guru berkata, jangan katakan ini padaku, kamu akan menikahi begitu banyak istri, harus ada perbedaan antara rumah utama dan rumah samping. Permintaanku adalah Reyer adalah rumah utamamu dan yang lebih tua. Saudara perempuan dari istri-istrimu yang lain. Kurasa itulah yang diinginkan tuanmu, jika dia mengetahuinya. Omi terdiam, apalagi yang bisa Omi katakan ketika istri gurunya telah memindahkan tuannya. Adik perempuan takut Omi akan malu. Dia sibuk berkata, Bibi, tidak apa-apalah, saya tidak keberatan menjadi kecil. Lagi pula, beberapa dari mereka telah bersama saudara Feng untuk waktu yang lama. Istri guru berkata dengan marah, Reyer, kamu anak bodoh. Apa yang kamu tahu? Hal ini harus diklarifikasi. Kamu masih melakukan hal kecil. Benar-benar bodoh. Istri guru adalah untuk kebahagiaan masa depanmu. Meskipun mereka telah bersama dengan Fenger untuk waktu yang lama, tetapi Anda adalah kekasih masa kecil, tidak peduli titik mana, Anda harus menjadi besar. Istri guru itu berkata kepada Omi, Fenger, kamu tidak harus langsung menjawabku, kembali dan bicaralah dengan Sumei Qian, Hyona, dan yang lainnya. Omi berjalan keluar dari rumah Bibi Shizuo, tempat Bibi Shizuo berada di rumah, mengobrol tentang apa yang dia ajarkan kepada adik perempuannya. Omi memanggil mereka berlima, Sumei Qian, Simran, Hyona, Samira, dan Kisweyun, ke dalam ruangan. Sumei Qian berkata, Omi, apakah istri gurumu mencarimu? Apakah ini tentang adik perempuanmu? Hyona berkata, saya kira istri guru Anda tidak ingin Anda menikah dengan kami. Dia pasti ingin Anda bersama Qin Ren. Simran berkata, saya tidak peduli, saya bisa menikah atau tidak. Omi berkata, kamu salah paham, istri guruku tidak menghentikanku untuk menikahimu. Istri guruku mencariku untuk bertanya padaku apa yang akan dilakukan adik perempuanku. Dia ingin aku menikahi adik perempuanku bersama, tetapi istri punya permintaan lain. Permintaan apa? Istri guru saya ingin adik perempuan saya menjadi rumah utama, dan hanya ada satu rumah utama. Tetapi tentu saja, di dunia ini saat ini, tidak ada yang namanya rumah utama atau rumah samping, tetapi di dunia lain. Ada, itu dia.
Ya, tapi aku tidak langsung setuju dengan bibiku. Lagi pula di hatiku, statusmu sama. Aku tidak ingin membedakan lebih tinggi atau lebih rendah. Sumei Qian berkata, kamu dan adik perempuanmu adalah kekasih masa kecil. Tidak terlalu banyak bertanya pada istri gurumu. Simran berkata, ya, saya ingat ketika kami berada di kota Linjiang. Anda awalnya membenci kami. Anda hanya memiliki adik perempuan kecil di hati Anda. Jadi, Qinren menjadi besar. Saya tidak memiliki pembangkangan. Bahkan jika senior Anda kakak tidak mengatakannya, aku akan tetap memintanya. Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun, menjaga tubuhnya untukmu dan menahan kesepian. Dengan itu, dia seharusnya menjadi rumah utama. Kami awalnya tidak layak untukmu. Bisa menjadi kamar sampingmu sudah sangat memuaskan. Ucap Samira. Omi berkata, kalian semua tidak punya pendapat. Omi, kenapa kita harus berpendapat kita pikir itu hal yang benar untuk dilakukan Omi mengangguk, bagus, kalau begitu aku bisa pergi membalas istri guruku. Terima kasih. Kata-kata konyol apa? Hehe, kalian masing-masing datang ke sini dan biarkan aku memberimu ciuman besar. Omi tertawa ketika 5 wanita cantik bergiliran berjalan ke arah Omi dan dicium dengan ganas oleh Omi. Kemudian Omi pergi mencari istri gurunya. Adik perempuan masih di kamar sini. Fenger, apakah kamu membicarakannya begitu cepat? Sensei bertanya. 1207. Ya, itu sudah dibahas. Oh, saya harap beberapa dari mereka tidak akan membenci saya. Lagi pula, Reyer adalah murid saya. Saya membantu murid saya sendiri tanpa syarat. Sensei terlalu khawatir. Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Reyer telah menungguku selama bertahun-tahun dan mengalami kesepian selama bertahun-tahun. Dengan perasaan ini, Reyer harus menjadi keluarga utama. Baiklah, karena itu masalahnya. Maka semua senang. Kapan kamu berencana untuk mengadakan pernikahan besar? Tanya istri guru itu. Omi berkata, pilih hari yang baik, dan jika sudah waktunya, kita akan melakukannya bersama. Istri guru itu langsung membantah. Saya keberatan. Omi menatap istri guru itu dengan bingung. Istri guru berkata, Fenger, meskipun kita hidup di dunia modern sekarang, kita dari dunia lain. Kita harus tetap memegangnya sesuai dengan etiket duniaku, atau setidaknya etiket Reyer. Pernikahan besar masih harus diadakan sesuai dengan etiket dunia itu. Bagaimana menurutmu? Omi mengangguk, apa yang Bibi katakan, aku akan mendengarkan semua yang diatur Bibi. Itu tidak perlu. Pernikahan antara kamu dan Sumei Qian dan yang lainnya. Sinin yang ini tidak berhak mengaturnya. Biarkan orang tua atau kerabat mereka yang mengaturnya. Baiklah. Tidak, apa maksud si Gure? Lakukan secara terpisah. Tidak bersama-sama. Omi sibuk bertanya. Tentu saja, kita akan mulai secara terpisah. Reyer adalah rumah utama, yang pertama menjalankannya. Dan jika mereka semua ingin menjalankannya bersama, maka terserah Anda, saya hanya akan mengatur Reyas. Oke, Omi mengangguk, istri guru lebih suka mengikuti aturan lama, jadi mari kita ikuti aturan lama. Beberapa hari kemudian, Omi meminta seseorang untuk melihat tanggal dan dengan cepat memutuskan tanggal pernikahan besar. Pada hari ke-8 bulan berikutnya, tentu saja, itu adalah pernikahan besar dengan Little Sister, pernikahan besar dengan Sumei Qian, Hyuna, Simran, Samira dan Kisweyun, tetapi tanggalnya belum diputuskan, jadi kami akan mencari hari yang baik nanti. Yang pertama menikahinya adalah Qinren, karena dia adalah istri pertama, dan istri gurunya sangat puas dengan ini. Pada malam ketika tanggal ditetapkan, Omi datang ke kamar tempat adik kecil menginap. Tok-tok, Omi mengetuk pintu. Siapa ini? Adik perempuan membuka kamar dan tercengang saat melihat itu adalah Omi. Angin, kakak senior Angin. Juga disebut kakak senior Feng. Sore ini, tanggal keberuntungan Jalan Kuning telah ditetapkan, pada hari ke-8 bulan depan, yang setengah bulan dari sekarang, kita akan mengadakan pernikahan besar kita. Oh, adik perempuan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi masuk ke kamar dan berkata, Reyer, kamu hampir 50 tahun, dan kamu masih merona sepanjang waktu. Reikin tidak tahu harus berkata apa. Omi meraih tangan Qinrei dan berkata, lagi pula ini akan menjadi pernikahan besar. Dalam setengah bulan akan menjadi istri pertamaku yang akan aku nikahi hanya atas nama. Mengapa kita tidak bermalam di sini malam ini? Tubuh Little Sister gemetar, sangat ketakutan. Hahaha, Reyer, bukankah itu sedikit tidak nyaman? Saudara Feng, apakah itu terlalu terburu-buru? Pertama kali saya ingin tinggal di kamar pengantin pada malam lilin pernikahan, itu lebih bermakna. Reikin, tentu saja, dia tidak terlalu memaksa. Menginginkannya, jika Omi harus tinggal dan menginap malam ini, maka dia harus menurut. Omi berkata, Reyer, aku baru saja mengatakan aku akan menginap malam ini. Aku tidak mengatakan apa yang akan kulakukan kamu jahat. Hahaha, baiklah, Reyer, aku akan tidur denganmu malam ini, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apa-apa, dan saya juga ingin menyelamatkan pertama kalinya kami yang berharga untuk malam pernikahan. Yah, seperti yang kamu inginkan. Qinren berkata dengan malu-malu. Omi naik dan melepas mantel adik perempuannya, hanya menyisakan pakaian yang pas dan berkata, kalau begitu aku akan tidur, dan kita akan berpelukan di sarang dan berbicara. Oh, adik perempuan bergerak dengan kaku dan ohet.
Dengan pelukan malas di pinggang, Omi menggendong Kinren ke ranjang, lalu Omi pun masuk ke dalam blanket nest. Di sarang, Omi memeluk Kinren dengan erat. Omi merasa panas di sekujur tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sangat dekat dengan adik perempuannya. Seolah-olah ada perasaan yang berbeda. Lagi pula, adik perempuan adalah wanita yang dia sukai. Sangat dicintai ketika dia masih muda. Little sister, bagaimanapun, tidak bergerak. Jantungnya berdetak sangat, sangat cepat. Rayer, jangan takut meskipun kita tidur bersama untuk pertama kalinya hari ini. Masih akan ada banyak waktu dalam 100 tahun ke depan ketika kita akan tidur bersama. Dan kita akan menjadi tua bersama. Kata Omi, bisakah kita benar-benar menjadi tua bersama? Mengapa tidak? Bakatmu pasti akan melampaui milikku. Dan kamu tidak akan menjadi tua pada saat kita tua. Tidak, saya merasa seperti saya akan naik. Dan itu mulai menjadi lebih sulit. Dengan kesehatan yang kita miliki sekarang, kita mungkin akan dapat hidup sekitar 100 tahun lagi. Waktu telah berlalu begitu cepat, kita sudah melalui sepertiga dari hidup kita dalam waktu singkat. Kinren meratap. Kita sudah beruntung. Jika kita adalah orang biasa, kita sudah melewati 2/3 dari hidup kita. Memehem. Omi berkata, dalam 2/3 kehidupan kita berikutnya, yang pertama dari kita harus terus bekerja keras untuk menerobos dao bela diri, dan berusaha agar kita semua melampaui alam Master Clan. Meskipun sulit, tapi melampaui alam Master Clan berarti kita bisa hidup sampai 170 tahun, atau bahkan sampai 200 tahun. Untuk tetap bersama lebih lama, kita semua harus berjuang keras. Ya, aku akan melakukannya. Kedua, kita harus memiliki beberapa anak dan melatih mereka dengan baik. Adik perempuan tersipu, bagus. Hal ketiga, saya harus mencari tahu di mana saya dilahirkan. Ketika semua hal ini selesai, saya khawatir hari besar perhitungan kita akan segera tiba, dan kita akan dengan senang hati menyambut hari perhitungan. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Kita akan membicarakannya nanti, kalau nasibmu berbeda dan kamu bisa melangkah lebih jauh dari kami. Omi berkata, saya merasa di dalam itu sangat sulit. Setelah dao bela diri mencapai alam berikutnya, itu harus menjadi yang terakhir. Saya hanya menebak, baiklah, mari kita tidur. Omi dan adik saling berpelukan di sarang mereka dan tidur. Meskipun Omi bodoh, dia tidak punya apa-apa dengan adik, karena Omi ingin menyimpan yang paling indah dari semuanya sampai malam kamar pengantin. Keesokan harinya, Omi berlatih bela diri selama beberapa jam, lalu bermain catur dengan kakak-kakak seniornya. Paman, pria bernama Yang Huaner, gadis kecil itu, datang lagi. Kamu lagi, kenapa kamu datang menemuiku setiap hari? Omi tertekan. Paman, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk datang ke sini hari ini. Ibuku berkata bahwa dia ingin mengundangmu makan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku sengaja datang untuk mengundangmu ke rumahku. Yang Huaner. Sudahlah, tidak perlu sopan, aku terima kebaikan ibumu, aku tidak akan pergi, kamu bisa pergi. Omi melambaikan tangannya. Paman, jika kamu tidak pergi, aku akan tetap datang dan mengundangmu setiap hari mulai sekarang. 1208. Omi berkata dengan sedih, baiklah, aku takut padamu, aku akan pergi, tapi jangan datang padaku karena ini di masa depan. Baiklah, kalau begitu pergi sekarang. Anda meninggalkan alamat Anda, saya akan secara alami tiba di siang hari. Oke, jangan bohong. Yang Huaner meninggalkan alamatnya dan pergi. Omi tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ingin dia mengganggunya setiap hari, jadi dia harus pergi ke sana. Siang hari Omi tiba di Akademi Seni Bela Diri dan menemukan rumah di alamat itu. Omi menekan bel pintu. Ini di sini. Yang Huaner sibuk berlari keluar untuk membuka pintu. Paman, kamu di sini, cepat masuk. Omi masuk ke rumah, seorang wanita sedang memasak di dapur, dan ketika dia mendengar tamu datang, dia keluar dengan panik. Wanita itu membeku saat melihat Don. Omi melihat wanita itu dan membeku juga. Omi, tanpa matahari abadi. Omi dan yang lainnya berteriak kebingungan pada saat yang bersamaan. Yang Huaner sedang sibuk. Kalian. Saat ini, Omi merasa tidak bisa berkata-kata, tidak menyangka bahwa gadis yang mengganggunya setiap hari ini adalah putri dari teman sekelas lamanya, Chang Sun Wuhen. Jika Omi tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sangat sulit untuk percaya bahwa putri Chang Sun Wuhen setua ini, tetapi menghitung hari, dia memang setua ini. Paman misterius yang dibicarakan putrinya, paman yang menghantuinya setiap hari, sebenarnya adalah Omi. Ketika Chang Sun Wuhen masih muda, dia menyukai Omi, dan dia memimpikannya. Tetapi sekarang setelah dia tua, putrinya memimpikannya lagi. Chang Sun Wuhen mendesah dan malu di dalam. Vaseles, aku tidak menyangka kamu menjadi ibu Yang Huaner, sayangnya. Omi tertawa, wanita di depannya, dibandingkan dengan ketika dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu, tubuhnya jelas keluar dari bentuk, kulitnya kusam, dan wajahnya sangat jelas berkerut, tetapi dibandingkan dengan rata-rata wanita berusia 50 tahun, dia sekali lagi dianggap terawat dengan baik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyembunyikannya, dia tidak dapat menyembunyikan bekasnya. Waktu Chang Sun Vaseles benar-benar mulai memasuki usia tuanya. Omi, jadi pria kuat misterius yang menyelamatkan Huan adalah kamu, hehe, aku bilang siapa itu?
Terima kasih ah, karena telah menyelamatkan nyawa putriku. Kamu harus duduk. Omi berkata, baiklah. Di antara teman sekelas kita yang lama, mengapa kita harus begitu sopan? Ini pasti kehendak Tuhan. Chang Sun Wuyan tersenyum pahit. Ya, itu benar-benar kehendak Tuhan. Chang Sun Wuyan menatap putrinya. Pemeliharaan dalam kata-katanya adalah arti lain. Saat ini, seluruh tubuh Yang Huan Er dalam keadaan shock. Yang Huan Er sudah tahu sejak masa mudanya. Dia sudah tahu bahwa ibunya menyukai seseorang ketika dia masih muda, dan orang itu bernama Omi. Yang Huan Er memandang Omi. Dia sebenarnya adalah pria yang disukai ibunya ketika dia masih muda. Pada saat ini, dia juga memiliki perasaan campur aduk, karena dia juga menyukai Omi. Apakah ini benar-benar buatan dunia? Chang Sun Wuyan tersenyum. Omi, duduk dulu, aku akan menggoreng beberapa hidangan. Tidak apa-apa, aku hanya akan minum secangkir teh. Semua di sini. Selain itu, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan makan di tempat saya? Apakah Anda memandang rendah kami siswa yang masih di bawah sekarang karena Anda kuat? Oh, apa yang kamu bicarakan? Oke, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku malu untuk tidak makan siang. Chang Sun dengan malu-malu pergi ke dapur. Yang Huan Er tercengang di sana, seolah-olah dia belum sadar. Omi berkata, Yang Huan Er, aku datang ke rumahmu, kenapa kamu tidak bahagia? Hehe, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi putri almarhum. Ngomong-ngomong, ketika kamu berusia 7 tahun, saya telah melihat Anda, tetapi sayangnya, penampilan Anda telah banyak berubah sekarang sehingga saya tidak mengenalinya. Ini dia, hehehe. Yang Huan Er memandang Omi, Paman, aku tahu semua tentangmu dan ibuku ketika kamu masih muda. Ada apa? Omi merasa malu. Paman, apa yang harus saya lakukan? Apa yang ingin kamu katakan, bocah? Paman, tahukah kamu bahwa aku sangat menyukaimu? Yang Huan Er membuka pintu dan berkata, Puff. Omi memuntahkan seteguk air, hampir mati tersedak oleh kata-kata Yang Huan Er. Yang Huan Er, kata-kata. Paman, aku tahu kamu tidak menyukai gadis yang rendah hati sepertiku, tapi aku sangat menyukaimu. Tetapi kamu adalah kekasih muda ibuku lagi. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Chang Sun Wuyan keluar dari dapur dan berkata dengan keras, Huan, apa yang kamu bicarakan berantakan? Oh, Yang Huan Er berlari ke kamar sambil menangis, mungkin menyakitkan dipukul seperti ini di awal kehidupan cintanya. Chang Sun Wuyan meminta maaf, Omi. Maafkan aku, putriku dimanjakan olehku. Oh, tidak apa-apa, anak-anak baik-baik saja. Kamu lebih dari bertanggung jawab. Haha, kamu cepat dan memasak makananmu. Omong-omong, di mana suamimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia juga seorang profesor di Akademi Seni Bela Diri? Chang Sun Wuyan menghela nafas, dia sudah mati selama 6 atau 7 tahun. Apa yang terjadi? Baiklah, mari kita bicarakan saat makan malam. Oke, jika kamu butuh sesuatu, panggil saja aku tinggal di desa dunia. Terima kasih, Om. Selama makan, Yang Huan Er masih bersembunyi di kamarnya dan tidak keluar, dan Omi mengabaikannya. Chang Sun Wuyan makan berdua dengan Omi. Chang Sun Wuyan berkata, ayah Huan Er dibunuh oleh pemilik baru Pulau Marsial. Mengapa? Huan ayahnya pergi untuk mengambil obat dan melewati rumahnya dan mengambil obat di dekat rumahnya dan membunuhnya. Dasar brengsek, jangan khawatir, aku akan pergi mencarinya. Lupakan. Bagaimana kamu bisa melupakannya? Terserah kamu, makan makanannya. Chang Sun Wuyan melemparkan sedikit makanan ke Omi. Chang Sun Wuyan tersenyum. Kali ini kita bertemu, kamu tampaknya beberapa tahun lebih tua dari yang terakhir kali. Oh, setelah makan siang, Omi siap untuk pergi. Membandingkan orang yatim piatu dan janda, tidak cocok untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Omi, aku sangat menyesal tentang putriku. Tidak apa. Omi, sebenarnya putriku sangat tergila-gila padamu, meski aku tahu dia tidak cukup baik untukmu. Tapi jika kamu tidak keberatan, bisakah? Bisa apa? Oh, Omi, ketika aku masih muda, aku merindukanmu. Sekarang putriku sudah dewasa dan dia menyukaimu lagi. Sedikit, saya pikir mungkin itu kehendak Tuhan. Tuhan menebus penyesalan saya menjadi Anda. Jika Anda tidak keberatan, bisakah kamu menerimanya? Sekarang dia 1 generasi lebih muda darimu, jadi dia seharusnya hampir setua kamu saat kamu tua. Omi menyeka keringat dinginnya. Chang Sun Wuyan ini, sungguh omong kosong. Tanpa wajah, apa yang kamu bercanda tentang? Aku tidak bercanda, aku serius, itu kehendak Tuhan. Dia mencintaimu, tentu saja aku ingin dia bahagia. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini sengaja diatur oleh Tuhan, mungkin untuk menghukummu karena hilang? Saya saat itu, tanpa wajah, hentikan, kamu ingin aku memanggilmu, Ibu. Omong-omong, kamu lucu. Untuk memberitahumu tentang satu hal, pada hari ke-8 bulan depan, di kota Wangjing, adik perempuanku dan aku akan menikah. Ingat untuk datang. Oh well, aku pergi dulu. Omi terbang. 1209. Setelah Omi pergi, Chang Sun Wuyan juga memberikan seringai yang tidak bisa berkata-kata. Omi kembali ke desa dunia, dan selanjutnya, Omi dan yang lainnya kembali ke kota Wangjing lebih awal, menunggu pernikahan besar dalam waktu setengah bulan. Omi tidak mengadakan perjamuan besar untuk dunia, tetapi aspek itu diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Omi, ayahku ada di sini. Beberapa hari sebelum pernikahan besar itu, kata Leona.
Paman Liu ada di sini. Omi sudah lama tidak bertemu Liu Chenming, setelah melihatnya sekali beberapa tahun sebelum dia memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Omi segera pergi ke aula besar di kota Wangjing dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Itu adalah Liu Chenming. Liu Chenming berusia 76 tahun. Tentu saja, selain Liu Chenming, ada seorang wanita berusia 60-an. Omi tidak bisa lagi mengingat namanya, tetapi tahu bahwa dia adalah istri Liu Chenming. Selain itu, ada seorang pria yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia adalah putra Liu Chenming. Dulu ketika Liona masih tertidur, Omi bertindak sebagai mak comblang dan menyuruh Liu Chenming menikahi orang yang mengendalikan keluarga di prefektur Tianan dan kemudian melahirkan seorang putra. Hari ini, putra ini berusia hampir 30 tahun. Paman Liu, Omi sibuk masuk dan memanggil. Haha Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sangat sibuk, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kata Willow Chenming meminta maaf. Paman Liu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku akan menikah kali ini, bukan dengan si Anger, tapi aku juga sudah menjadi menantu perempuanmu. Menantu perempuan dan setengah putra. Aku benar-benar minta maaf karena sudah lama tidak mengunjungimu. Jangan-jangan. Paman Liu, duduk, aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Ini adalah bagaimana ini baik. Omi menuangkan secangkir teh untuk Liu Chenming, yang sangat berterima kasih. Omi juga menuangkan secangkir teh untuk istri Willow Chenming. Terima kasih, saudara Teddy Chen. Putra Liu Chenming memanggil sedikit. Omi menepuk putra Liu Chenming dan tersenyum. Dalam sekejap mata, bahkan kamu sudah sangat tua, hampir 30. Yah, 27. Apakah kamu sudah memulai sebuah keluarga? Belum. Jika kamu butuh sesuatu, bicarakan saja dengan saudara iparmu. Bagus. Omi tahu bahwa saudara Liona ini tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, yang diketahui Omi bertahun-tahun yang lalu ketika ia mengunjungi Liu Chenming. Omi mengobrol dengan Liu Chenming sebelum melakukan bisnisnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, orang tua Sumei Qian, orang tua Sangguan Zuo, juga datang. Tentu saja, ayah Sangguan Zuo adalah orang yang disebut Sangguan Salt saat itu, dan Sangguan Salt tidak memiliki citra yang baik saat itu, jadi Omi mungkin akan sedikit lebih dingin baginya daripada orang tua Sumei Qian. Omi, sekelompok orang yang mengaku sebagai teman sekelas sekolah menengahmu berada di luar istana, dan para penjaga baru saja datang untuk melaporkan bahwa mereka ingin dibebaskan. Yan Qiang menemukan Omi. Teman sekelas Maku. Ya, beberapa orang. Mereka bilang akan datang ke pernikahanmu. Oh, biarkan mereka masuk. Omi tertawa. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki istana. Saat melihat mereka, Omi memang sekelompok teman sekelas SMA, tepatnya alumni. Sekelompok orang itu agak tertahan dan gemetar ketika mereka melihat Omi. Omi tertawa, aku penasaran siapa itu, tapi ternyata, ini kalian. Itu benar, kelompok yang disebut teman sekelas SMA Omi ini. Mereka adalah Carlos, teman satu meja SMA Omi, dan Wei Ming, yang merupakan jenius peringkat ke-10 dari SMA Baiyun saat itu, dan orang lain. Omi berjalan ke arah mereka dan menyambut mereka dengan hangat dan berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Carlos, lama tidak bertemu, sudah 30 tahun. Omi berjabat tangan dengan Carlos dan berkata, Carlos yang diingat Omi adalah seorang pemuda, tetapi sekarang dia adalah seorang pria yang akan memasuki usia tua. Kak Chen, sudah lama kami mendengar tentang pernikahan Anda, jadi saya berpikir untuk datang ke pernikahan Anda. Beberapa dari mereka mendengarnya dan juga menyatakan keinginan mereka untuk datang. Tanpa persetujuan Anda tidak menyalahkan saya. Carlos. Omi menepuk pundak Carlos dan berkata, Carlos, ini salahku. Aku menikah. Seharusnya aku mengundangmu. Tetapi karena aku sibuk dengan banyak hal, aku membiarkan orang lain bertindak sebagai wakil untuk undangan dan semacamnya. Aku benar-benar minta maaf. Saudara Chen, apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan menerima kami secara pribadi sekarang. Kami semua tersanjung. Kata Carlos dan beberapa orang di belakangnya sibuk menganggukkan kepala. Omi menjabat tangan siswa di sebelahnya lagi dan tersenyum. Wei Ming, senang bertemu denganmu. Haha, aku berharap kamu bahagia menikah terlebih dahulu. Omi menatap orang berikutnya dan tersenyum, pendekar pedang tersegel. Pria itu sibuk melambaikan tangannya. Kakak Chen, jangan mengolok-olokku. Itu benar, pria ini adalah sekolah menengah Baiyun, pendekar pedang penyegel Dewa Liao Jiayuan. Saat itu, Liao Jiayuan bertarung dengan Omi dan dibuat merasa tidak enak, tetapi itu semua di masa lalu. Omi tersenyum, tidak peduli apa, kamu akan selalu menjadi pendekar pedang penyegel sekolah menengah Baiyun di hatiku. Haha, terima kasih, Kakak Chen. Liao Jiayuan tertawa. Omi berjalan ke arah orang berikutnya dan berkata, Zhao Ritian, Ritian Sunan, Ritual Wolf, Ritual Tiger, Ritual Leopard, Zhao Ritian. Nama besarmu saat itu, Omi, setidaknya aku tidak berani melupakan hahaha. Zhao Ritian tampak malu, saudara menteri, saya benar-benar membuat Anda tertawa saat itu. Zhao Ritian pada saat ini terlihat malu, saat itu hanya sekolah menengah, 17 atau 18 tahun, waktu itu benar-benar kekanak-kanakan, sekarang miliknya anak akan pergi ke perguruan tinggi, dan kemudian menyebutkan hal-hal saat itu, wajah benar-benar malu.
Omi menepuk bahu Zhao Ritian dan tersenyum. Betapa tersinggungnya aku saat itu. Hari ini kamu bisa datang ke pernikahanku. Sepertinya kamu tidak lagi membenciku. Aku sangat senang. Zhao Ritian sibuk melambaikan tangannya. Kak Chen, bagaimana aku bisa membencimu? Kamu sudah menjadi dewa laki-laki di hatiku. Tahukah kamu, aku memberitahu putraku sekarang bahwa aku bermain dengan Omi saat itu. Putraku merasa sangat bangga, dan bahkan berpura-pura membandingkan di depan teman-teman sekelasnya dengan masalah ini. Hahaha, Omi tertawa. Sepertinya Omi sudah lama tidak mendengar kata pura-pura membandingkan. Omi berjalan ke arah orang berikutnya lagi dan tertawa. Fang Jun, master bakat hari kedua SMA Baiyun saat itu. Chen, jangan membuatku takut. Ahli apa, aku hanya cacing sekarang. Fang Jun adalah yang terkuat di White Cloud High School saat itu. Kecuali Suyan, dia yang terkuat. Hanya sekarang, dia baru mencapai alam batin. Di mata Omi, dia memang lemah. Tetapi Omi tidak akan mengolok-olok tentang dia. Bagaimanapun juga, dia pernah berduel dengan Omi di taman bermain saat itu. Selain yang di atas ada 5 penjahat SMA Awan Putih saat itu. Fang Hong, Xie Linyu, Jin Hu, Roger, dan Cao Yan. Tentu saja, ada juga 5 anak besar dari SMA Baiyun, di mana anak pertama Zhao Ritian tidak disebutkan. 4 sisanya adalah Wang Xiaofei, Su Yuhao, Wang Kuirong, dan Chen Zijun. Ada juga beberapa teman sekelas sekolah menengah yang Omi tidak terlalu kenal saat itu, tetapi juga tahu, totalnya lebih dari 30. 1210. Omi berkata, terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk datang ke pernikahan saya. Terima kasih. Kakak Chen, jangan, suatu kehormatan bagi kami untuk datang ke pernikahanmu. Baiklah, silakan duduk semuanya, aku akan menuangkan teh untukmu, Su Chen. Omi menuangkan teh untuk mereka satu persatu. Semua orang tersanjung. Kurasa mereka bisa kembali dan berpura-pura kejam lagi untuk sementara waktu. Omi telah menuangkan teh untuk mereka. Berapa banyak orang di dunia ini yang menikmati perlakuan seperti ini? Omi mengobrol dengan mereka tentang situasi terakhir. Mereka memiliki keluarga, dan putra dan putri, berada di sekolah menengah atau universitas, dan bahkan beberapa telah menjadi kakek. Carlos sudah menjadi kakek. Istri Carlos persis saat itu sahabat Simran Liang Ying. Omi memikirkannya juga lucu. Mereka berdua benar-benar pergi bersama. Omi ingat suatu waktu, Simran diundang untuk makan malam. Setelah makan Simran dan Omi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Biarkan Carlos dan Liang Ying pergi duluan. Alhasil Liang Ying tidak berani pergi bersama Carlos. Takut ketahuan, mengira dia dan Carlos sedang jatuh cinta, karena Carlos sampah. Omi bertanya, mengapa Liang Ying tidak datang? Carlos berkata, dia tidak bisa datang, dia harus membawa cucunya. Kalau begitu bawalah cucunya, dia adalah sahabat Swaner. Jangan khawatir, lain kali kamu menikah dengan Swaner Li, dia pasti akan datang. Bagus. Ketika Omi melihat kelompok teman sekelas sekolah menengah ini, dia teringat akan seseorang, Song Yuer, yang juga merupakan perwakilan yang sangat terhormat saat itu. Apakah kalian di kota Linjiang dan pernahkah kalian mendengar dari Song Yuer? Tanya Omi. Song Yuer, ya. Semua orang tertawa, seolah-olah mereka semua mengenal Song Yuer. Kalian semua tahu lalu kenapa kamu tidak mengundangnya untuk ikut? Gadis rusak otak ini terlalu berlebihan. Apakah harus aku yang memposting untuk datang Oh, Pak Menteri, Anda masih belum tahu. Kata Carlos. Apa yang harus aku ketahui? Omi menatap Carlos dengan bingung. Carlos tertawa. Saudara Chen, Song Yuer tidak sama dengan Song Yuer saat ini. Kami terlalu tinggi untuk dijangkau. Tentu saja, itu untuk kami. Tetapi untuk Anda, itu jelas tidak. Omi tersenyum penasaran apakah Song Yuer mengalami semacam pertemuan aneh sekarang. Kakak Chen, kamu bahkan tidak tahu Song Yuer adalah banteng sekarang. Keluarganya telah menjadi pengontrol Tiananfu. Dulu dikendalikan oleh keluarga Kai, tetapi sekarang telah menjadi keluarganya. Ya, saya mendengar bahwa Song Yuer telah menjadi puncak dunia ini. Apapun, seolah-olah tidak banyak di seluruh dunia. Omi terkejut, karena sekarang ini masalahnya, Song Yuer telah berubah terlalu banyak. Terakhir kali Omi melihatnya setidaknya 25 tahun yang lalu. Bagaimana bisa gadis yang otaknya rusak ini tiba-tiba berubah begitu banyak? Saudara Chen, apakah Anda tahu apa puncak itu? Bukankah itu kuat? Tanya Zhao Ritian. Omi berkata, ya, sangat kuat. Bagaimana denganmu? Seharusnya tidak lebih kuat darimu, kan? Oh, itu tidak terlalu buruk, tapi itu akan cukup kuat. Puncak dunia yang baru saja kamu bicarakan adalah puncak alam persatuan. Saat aku berada di puncak itu sudah 20 tahun yang lalu, kembali maka hanya ada 30 puncak di seluruh dunia. Wow, Song Yuer sangat kuat. Omi mengangguk. Sekarang di Kekaisaran Yan Huang, selain aku dan teman-temanku, Song Yuer adalah yang terkuat. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia tiba-tiba meledak dengan kesempatan. Omi mengobrol dengan teman-teman sekolah menengahnya selama lebih dari 1 jam sebelum memerintahkan pelayannya untuk mengatur akomodasi mereka. Besok adalah hari pernikahan Omi, jadi ada banyak tamu hari ini. Ada yang tidak saling kenal, dan ada yang saling mengenal, mereka yang bisa terlibat dalam sedikit hubungan. Semuanya datang. Misalnya, kakek Sangguan Zuo, atau paman sepupu Kisweyun, bla bla bla. Omi juga tidak berdaya tentang ini.
Omi, adikku juga ada di sini. Kata Sumei Qian. Adikmu. Sumei Qian melirik Omi dan berkata, apakah kamu bahkan tidak mengenal saudara perempuanku lagi, Suyan, di sekolah menengah, dan berpura-pura jatuh cinta padamu? Oh, maaf ya, Suyan, sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan adikmu, bagaimana kabarnya sekarang? Tanya Omi. Dia ada di kamarku, jika kamu bebas, kamu bisa pergi menemuinya. Oke, aku akan memeriksanya setelah aku sibuk. 2 jam kemudian, Omi tiba di kamar Sumei Qian. Suyan dan sekelompok 7 bibi dan 8 ibu sangat ramai di kamar Sumei Qian. Melihat Omi masuk, kelompok Sumei Qian yang terdiri dari 7 bibi dan 8 bibi terkejut, lalu dengan panik memberi hormat. Salam senior Tang. Omi tersenyum, tuan-tuan, jangan sopan, Anda semua pasti kerabat Sumei Qian. Ya, aku bibi ketiganya. Aku sepupunya. Aku bibi kecilnya. Omi melambaikan tangannya, sibuk menyela mereka. Baik, terima kasih semua untuk datang ke pernikahan saya. Izinkan saya bertanya, apakah saudara perempuan Mei Qian ada di sini? Omi bahkan tidak melihat Suyan di kamar. Pada saat itu, seorang wanita parubaya yang berdiri di ujung ruangan tertawa, apakah itu tentang saya? Omi tercengang. Dia adalah Suyan. Gadis sekolah cantik dari White Cloud High School saat itu. Pada pandangan yang serius, itu memang Suyan, hanya saja, perubahannya begitu besar sehingga Omi bahkan tidak bisa mengenalinya. Luasnya, Suyan, ini benar-benar kamu. Omi tersenyum. Oh, aku menjadi sangat gemuk sekarang sehingga aku bahkan tidak bisa mengenalimu, kan? Kata Suyan. Tidak, aku tidak melihatmu barusan. Omi, selamat. Terima kasih. Kalau begitu, teman sekelas, ayo jalan-jalan. Kata Omi. Bagus. Suyan mengikuti keluar dari ruangan dan berkata, Omi, aku tidak menyangka kamu begitu muda, kamu terlihat seperti baru berusia 25 tahun. Omi tersenyum pahit, Suyan, saya belum melihat Anda selama beberapa dekade, bagaimana dekade ini? Aduh, apalagi yang bisa kamu lakukan, orang kecil seperti kita hanya memiliki sedikit kenangan indah tentang masa muda kita yang tersisa saat ini. Tetap saja adikku baik, jadi kesempatan ini luar biasa, tidak semua orang memilikinya. Suyan, bagaimana kamu berubah begitu banyak sekarang? Sejujurnya, aku bahkan tidak percaya bahwa 30 tahun yang lalu, kamu adalah bunga sekolah dari SMA Awan Putih. Kata Omi. Oh, bahkan saya tidak percaya ketika saya melihat diri saya di cermin. Tubuh saya, setelah saya berusia 30 tahun, itu mulai menjadi sangat tidak berbentuk. Mungkin itu genetik, ibu saya juga, cantik ketika dia masih muda. Tapi itu banyak berubah pada saat dia berusia 30 atau 40 tahun. Lihat aku sekarang, berat badanku bertambah. Oh, Omi merasakan ledakan emosi di dalam. Usia adalah pisau pembunuh babi. Tidak peduli seberapa cantik seseorang, mereka tidak dapat menahan pisau pembunuh babi ini. Kamu seharusnya sudah memiliki keluarga sekarang, kan? Tanya Omi. Suyan berhenti dan menatap Omi dan tersenyum. Apa? Menanyakan tentang pernikahanku? Haha, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku belum menikah? Kamu belum menikah? Omi kaget, dia berumur 50 tahun dan masih belum menikah. Ya, saya belum menikah. Jujur saja, saya masih perawan. Di keluarga saya, karena saya pelatih keluarga, itu lebih keras. Banyak junior muda memanggil saya penyihir tua atau perawan tua di belakang saya. Kembali setelah disiksa olehku, ya. Aku pergi. Suyan, kamu membuatku merasa buruk seperti ini. Aku ingin kamu menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi kamu terlihat seperti tidak bahagia. Mengapa kamu menikah? Nah, saat itu, saya mengikuti contoh saudara perempuan saya dan bertekad untuk mengejar ketinggalan dengannya. Jadi saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk pelatihan seni bela diri. Dan sebagai hasilnya, saya melewatkan usia terbaik, dan kemudian saya berusia lebih dari 30 tahun dan keluar bentuk, dan saya tidak dapat menemukan yang cocok, jadi saya berhenti mengikat simpul dan hidup sendiri. Tetapi, Suyan tersenyum, apa, kamu sedih tentang aku? Jika kamu sedih tentang aku, lalu mengapa tidak kamu mengambil waktu pertamaku? Bersambung.